Oke, apa kabar teman-teman Vespa antusias yang ada di Indonesia? Ketemu balik lagi bareng gue Jack dari Vespa Pora. Vespa Pora ini adalah media untuk kita sharing Vespa. Kita sama-sama belajar di sana, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kurang tahu bisa tanyakan ke kita, atau sebaliknya ada teman-teman yang lebih tahu dari kita, mohon dibantu dikoreksi ya. Lu bisa semua tulis di kolom komentar. Lu follow IG kita ada di Vespa_Pora dan subscribe juga channelnya di sini. Hari ini gue masih ada di tempat temen gue, tempat ngopi yang enak. Jadi ini tempatnya ada di Sangkuriang Coffee, Jalan Sangkuriang nomor 55 Cimahi. Kurang lebih 500 meter dari Stadion Sangkuriang. Jadi di sini kalau lu datang ke sini lu bisa bersihin motor lu, mobil lu, kendaraan lu sambil lu nunggu dicuci, daripada bete lu bisa sambil ngopi. Juga thank you juga buat temen gua dari Goodscoot yang udah support merchandise-nya. Kayak yang gua pakai sekarang ini t-shirtnya dari Goodscoot. Jadi buat lu yang cari aparel-aparel keren terutama tentang Vespa, lu add di IG-nya goodscoot.id. Nanti kita semua sediain linknya. Oke, di video kali ini kita bakal bahas tentang PBB Italia. Nah, PBB itu sendiri umumnya orang-orang bilang PBB karena dia diambil dari nomor mesin, nomor seri mesin dari unit tersebut. Nah, PBB ini diproduksi rentan waktu 61 sampai dengan 65. Jadi Piaggio memproduksi unit ini selama 5 tahun. Karena selepas dari tahun 65 ini Piaggio melanjutkan ke seri selanjutnya. Saudara kandungnya yaitu Vespa Super. Nah, Vespa Super itu sendiri diproduksi tahun 66 sampai dengan tahun 80 gitu. Lalu sekarang kita mulai masuk aja review singkatnya. Nah, review singkat dari unit PBB, kebetulan ini tahun 63. Sang ownernya juga kebetulan adalah ownernya goodscoot.id. Dan beliau kebetulan juga adalah member dan pengurus dari Vespa Antik Club Bandung Raya. Atau teman-teman biasanya panggil VAC gitu ya. Ada emblemnya sini. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut untuk review singkat unit yang ada depan gua. Jadi unit PBB ini tetap mempunyai headlamp berbentuk bulat dengan leher cenderung ramping dan bagian sayap pada stang ini pun cenderung ramping. Untuk headlampnya dia originalnya memakai siem. Kebetulan di unit ini pun masih tetap menggunakan siem bawaannya. Saklar atau switch daripada lampu ya dan klakson dia menggunakan switch sama seperti yang ada di versi Vespa Super dan Vespa Sprint. Dan Vespa PBB ini pada bagian indikator speed, karena stang ini terdiri dari dua bagian ya, yaitu stang bagian utama dan stick sebelah kiri. Jadi pada bagian stang ini, pada bagian utamanya dia mempunyai titik indikator dan sebelah kiri mempunyai 5 angka. Percepatannya sih 4. Kenapa menjadi 5? Karena satu netral kan. Jadi dia pada saat kita ngoper gigi itu ngebantu kita biar tahu kita ada di posisi gigi yang mana gitu. Dan speedometer dia masih berbentuk kipas. Dan selanjutnya mungkin kita maju ke bagian depan lagi. Bagian dada dari Vespa PBB ini masih tetap menggunakan list yang mirip dengan PBB France kemarin. Jadi ada nut mengkotak persegi panjang sebelah sini. Di bagian hidung dia meruncing, sedikit melengkung, membulat. Bagian bawah, emblem masih menggunakan logo P coret. Dan untuk klakson dia menggunakan IGM buatan Itali. Selanjutnya gue bakal balik ke bagian bawah, yaitu sektor kaki ya. Nah, pada sektor bagian kaki daripada Vespa PBB ini, seperti yang lu lihat di video, spakbornya masih berbentuk bulat. Berbentuk bulat, melengkung tanpa ada sudut yang signifikan. Berbeda dengan Vespa unit Super ataupun Sprint yang cenderung di sini mempunyai sudut yang kuat ya, agak mengkotak gitu. Kalau PBB ini dia masih tetap membulat. Hanya saja di bagian sini, bagian spakbor bagian bawah ini mempunyai seperti bagian rongga
atau tulang atau nut. Dimana cenderung si rongganya ini cenderung menjorok ya, masuk ke dalam sedikit. Lalu pada bagian spakbor bagian atas depan dia mempunyai jengger. Dan untuk sektor kakinya, terutama fork, dia masih menggunakan fork kaki 3. Lalu pala babi masih normal seperti saudaranya Super, tanpa bagian emboss. Jadi kalau maksud gua kalau misalnya ini dibuka nih, tutup pala babinya di sini polos, nggak ada emboss apapun. Untuk ring ban dia masih menggunakan ring 8, masih sama. Fungsi rem depan masih tetap sama, ada spidol sama di depan. Lalu untuk baut tromol mungkin ya, baut tromol itu ada 4 baut di bagian depan gitu. Kayaknya untuk sektor depan sudah cukup sekian, kita mulai maju ke mundur ke bagian belakang. Oke, pada sektor bagian tengah bodi PBB ini dia tidak maksud gua kalau di unit ini sang owner nyimpen gantungan barangnya di sini ya. Jadi mirip kayak PBB Friends, dia posisinya di bawah jok. Koreksi gua kalau salah, lu bisa komen di kolom komentar bahwa gantungannya gua rasa sih seharusnya ada di sini ya. Jadi dia dilubangin di sini sama dengan Vespa Super atau Sprint. Lalu turun ke bagian bawah, sektor cuk, dia mempunyai kepala plastik sama juga dengan saudaranya Super ataupun Sprint. Bagian keran bensin juga sama. Lalu bagian tengah sini kan ada buat tiang penyangga ini ya, ban serep ya. Dan tiang penyangga ini dipasang kepada bodi utama dengan 2 baut. Nah, posisi 2 baut ini ada di atas nut bodi. Jadi keduanya ada di atas tetap. Lalu selanjutnya mungkin, nah ini mungkin sedikit kita sharing di sini. Pada list dada ini, list layar ataupun list dada, kalau lo lihat mungkin kita bakal geser kameranya. Nah, pada bagian list dada ataupun list layar ini, dia berujungnya di dekat ini ya, di dekat ujungnya kuku macan. Jadi ini triplang, ini kuku macan. Jadi tahun 60-an kurang lebih memang ada di sini. Koreksi gue juga kalau salah. Tapi kalau tahun 70-an, dia biasanya udah melebihin ini nih, melebihin si karet triplang. Jadi dia agak ke bawah, agak ke bawah. Lalu lidah tengah dia tetap menggunakan karet. Sama juga dengan saudaranya Super. Ini baut untuk ini ya, penyangga standar. Oke, gua rasa buat sektor tengah seperti itu. Sekarang kita mundur lagi ke bagian tangki. Tangki bensin ini mirip juga dengan saudaranya. Jadi dia numpang nih posisinya. Ini kan bodi utama nih, ini tangki nih. Nah, bodi utama dan tangki dia menumpang di atas. Kayak gini. Gitu. Lalu di bagian bawah jok sini, yang tempat lubang udara ini dia hanya polos, bulat, tanpa ada plat atau tanpa ada jembatan, hanya bulat saja di sini. Lalu kita mulai masuk ke bagian tepung sebelah kanan. Nah, kita mulai bahas bagian tepung. Sekarang kita mulai dulu dari kanan, dia masih tetap membulat dan agak meruncing. Lalu kita mulai hitung jumlah lubang kisi angin dari si tepung bagian kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlahnya sih masih sama ya dengan PBB Friends kemarin. Mungkin di video selanjutnya kayaknya bakal gue bahas juga, biar kita bahas barengan mana PBB Friends, mana PBB Itali, biar kita semua lebih jelas gitu. Dan selanjutnya mungkin di sektor mesin gue bakal buka dulu tepungnya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke sektor mesin. Sektor mesin masih mengadopsi teknologi yang sama, yaitu platina untuk bagian pengapian. Ini lubang untuk mengatur kerapatan atau kerenggangan platina. Pada unit ini cooling head masih tetap menggunakan besi seperti aslinya. Lalu pada bagian tutup karbu, koreksi gua kalau salah, kalau yang terpasang pada unit ini adalah polos. Kalau bawaannya mungkin ada emboss ya, ada cetakan berlogo P coret gitu. Lalu selebihnya mungkin kurang lebih spek singkatnya seperti itu, karena mirip banget sih. Kalau speknya VBB ini dengan Super ataupun Sprint kurang lebih sama, Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian ujung daripada bodi VBB ini. Jadi untuk bagian ekor atau buntut dia tetap membulat di sebelah sini. Di sini masih tetap ada rongga, sama juga seperti Super gua rasa. Hanya saja di sini di bagian di dekat plat nomor sini dia agak mengkotak. Kalau kemarin PBB Friends jadi bulat polos, ini agak mengkotak. Nah, lalu untuk stop lamp dia bawaannya menggunakan SIM.
Jadi di sini di bagian mikanya ada emboss siem. Untuk sektor body kurang lebih seperti itu. Selanjutnya mungkin kita bakal maju ke tepung bagian kiri ya. Nah, untuk tepung bagian kiri kita bakal buka. Bentukannya sama tentunya seperti tepung bagian kanan, masih terdapat juga kuncian untuk laci ya. Bukaan lacinya seperti ini, jadi kita tarik. Dan di dalamnya polos, nggak ada apa-apa, nggak ada tempat aki seperti pada VGLB ataupun pada PBB France kemarin. Ini polos kalau PBB Italia. Oke, cukup itu aja untuk bagian tepung sebelah kiri. Sekarang kita bakal balik lagi untuk bahas rangkumannya kurang lebih supaya kita sama-sama paham secara simple lah ya. Oke, sekarang biar ngegampangin kita nih, biar tahu PBB ini gitu ya. Gue coba rangkumin menurut pengetahuan gue dan pengalaman gue. PBB ini diproduksi antara tahun 61 sampai dengan tahun 65. Lalu dia mempunyai stang berbentuk bulat seperti ini. Lalu untuk tepung kiri kanan dia masih membulat dan spakbor berbentuk melengkung, tetap membulat dengan mempunyai rongga sebelah sini. Untuk segi engine ya, percepatan masih mempunyai 4 percepatan dengan 150 cc, mengadopsi pengapian platina, ban depan belakang ring 8. Untuk fork menggunakan kaki 3, tangki dia di atas sama seperti saudaranya. Lalu lagi pada bagian buntut belakang daripada bodi Vespa ini dia membulat dulu, baru ada kotak di bagian untuk yang biasa kita nyimpen plat nomor gitu. Oke, cukup sekian kayaknya untuk video kali ini. Jadi buat lu semua yang cari unit-unit kece ataupun ini juga tempat kita sharing ya. Kita sharing pengetahuan Vespa karena Vespa itu dia sudah berusia cukup lawas ya. Jadi untuk kita tahu mengenai spek, sejarah dan lain-lain kayaknya kita harus saling melengkapi gitu. Ini tempatnya kita sharing sama-sama. Jadi lu jangan lupa follow IG kita, subscribe juga channel ini, dan tolong bantu share kalau lu rasa video ini bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman Vespapora semua, tetap berkarya, tetap semangat, tetap bervespa gitu ya. Ketemu lagi di video kita selanjutnya. Ini waktunya Vespapora.